Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedai belum dipasang. Saya minta maaf. Saya tak pasang di bedai. Oke, terima kasih buat Mbak Bae yang sudah menonton hari ini. Sedikit emosionalnya saya sedikit terganggu karena ada sedikit masalah. Tapi sudahlah, namanya hidup, tidak mungkin tidak ada masalah. Namanya hidup, ya kadang seneng, kadang susah, kadang sakit, ya kadang sembuh, kadang lapar, ya kadang kenyang, kadang haus, ya kadang gelegeen, bener nggak? Oke, saya tidak membahas tentang diri saya. Oke, saya sudah curhat tadi. Oke, membahas tentang zero cost. Miss Juni, apakah zero cost itu ada? Ini bahasan yang sebenarnya agak sensitif. Masalah zero cost, masalah proses di Indonesia seperti apa dan bagaimana? Secara jujur, saya tidak tahu. Bahkan saya pribadi tidak berani membahas, Mbak. Karena ini adalah ketentuan yang berlaku di Indonesia. Tapi dari membaca komen-komennya mbak-mbaknya ini, apa yang saya petik, apa yang saya bisa tahu ya, ini dari komennya Mbak Lentera Hati. Ini mengatakan bahwa lah aku saja udah ex Hong Kong 16 tahun kembali ke sini juga potongan 6 bulan. Mana ada zero cost ya. Ini mengatakan bahwa tidak ada zero cost. Tapi dari komen-komennya yang lain dari mbak-mbaknya ini juga ada, saya pribadi aku pada jadi ada yang mengatakan ada Miss zero cost tapi harus pakai biaya sendiri. Harus pakai biaya sendiri kayak medical apa semua biaya sendiri. Jadi sebelum bekerja sudah memberikan modal dulu. Habis itu nyampe Hong Kong tidak ada potongan. Itu ada dari salah satu komen mbak-mbaknya itu ada ya. Terus ada lagi yang komen dari Mbak Ani, uang daftar aja wis takok uang saku. Padahal baru pulang dari luar negeri. Kalau mau kerja awal siap dokumen, siap keterampilan, tentukan negara yang cocok dan sesuai kemampuan harus bawa bekal sendiri. Jangan ngandelin sponsor dan PT ya. Kalau dikasih tahu, kalau enggak di PT jangan santai karena saingan banyak. Ini dari komennya Mbak Ani ya. Dan Mbak Ina ya, dulu aku gratis semua di PT tapi semua di Hong Kong potong gaji. Lebih mahal potong gaji daripada pengeluaran sendiri di PT lah. Ini saya cuma baca-baca komen aja ya. Tapi ingat, saya pribadi masalah zero cost, itu saya tidak tahu term and condition-nya di Indonesia. Jadi saya sama sekali tidak komen. Karena masalah di Indonesia, saya bukan porsi saya. Jadi kalau saya minta di penjelasan tentang zero cost, tentang potongan, bukan porsi saya. Jadi kalau di Indonesia saya benar-benar tidak tahu. Tapi kalau sampai mbaknya di Hong Kong sini suruh bayar, karena di Hong Kong hanya boleh bayar 10%. Jadi mbaknya ini hanya boleh bayar 10%. Jadi kalau Anda bayar lebih dari 10%, ayo kita kasuskan. Itu ya di Hong Kong ya. Saya nggak baca komen yang aneh-aneh ya. Ya nggak usah gimana ini. Saya juga zero cost tapi bayar uang BLK, boleh bayar di muka. Boleh juga potongan gaji. Lah ini dari Mbak Salbilah. Jadi saya juga zero cost tapi bayar untuk BLK. Boleh bayar di muka, boleh potongan gaji. Nah, ini berarti dari zero cost ini bermacam-macam loh, Mbak. Prakteknya di Indonesia itu macam-macam. Jadi kamu tidak bisa compare apa yang terjadi sama kamu dengan di orang lain dengan dirimu. Jadi kalau kamu komplain, maka kamu tidak akan pernah bahagia hidupmu. Benar tidak? Oke, saya zero cost, biaya medikal, OJK, PAP 1.400.000. Sekarang adikku di PT tersebut non bayar buat paspor aja, OJK medikal gratis. Nah, dari beberapa komen ini sebenarnya saya bisa petik. Dimana kalau kita dari kampung, khususnya kayak saya yang miskin ini, mau keluar negeri, suruh ngeluarin biaya, kayaknya berat juga ya Mbak ya. Jadi zero cost itu ada apa tidak? Antara ada dan tiada. Jadi saya tidak tahu
saya tidak membaca komen-komen yang untuk menjatuhkan sama yang lain ya. Saya tidak membaca komen itu karena saya hanya membaca komen dulu awal new normal pada zero cost yang non pun daftar akhirnya masuk 6 bulan ngeluh dan nggak punya uang, kelamaan di PT, nggak ada pengalaman, nggak bisa bahasa, akhirnya belok ke Singapura, terbang semua, nanti dari Singapura mereka ada bekal ke Hong Kong. Nah, zero cost, setahu zero cost diawali di kita modal sendiri. Medikal, pasporan, PAP, UJK, medikal terakhir temanku habis sekitar 10 juta buat riwa-riwi dan bener di Hong Kong nggak ada potongan. Nah, zero cost itu apa ada? Ada. Tapi apakah benar-benar zero? Itu yang saya tidak tahu. Karena kalau dibilang zero cost kan semuanya nggak bayar, Mbak. Samain UJK, perjalanan, semua kan ada yang nanggung. Bener nggak? Jadi, saya rasa Mbaknya yang ngetang nama saya juga sudah tahu ya bahwa zero cost konsekuensinya, kalau dapat majikan baik semuanya akan baik-baik saja, kalau majikan nggak baik seperti apa, nah, itu konsekuensinya. Dan masalah di Indonesia, saya tekankan sekali lagi, jangan minta penjelasan ke saya, karena saya walaupun agent, kalau masalah di Indonesia saya tuh nggak ngangkat, bukan porsi saya. Jadi hadir Miss Yuni, kalau mau balik ke Hong Kong apa harus PCR lagi? Dan bagi teman-teman yang mau menjawab, oke, ini tentang PCR. Iya, 24 jam harus tes PCR mandiri ya, harus ya. Ikut nyimak Miss, salam dari Taipo, terima kasih. Saya ini termasuk zero cost domain sendiri, bukan ditanggung. Oke, sebentar. Ini Mbak Julia Amarilis komen ya. Saya ini termasuk zero cost, tapi urusan semua dokumen sendiri. PT cuman bantu pas kita rekom sama pasporan kalau seandainya ada masalah di paspor. Itu kita sendiri yang bayar, bukan ditanggung PT. Oh, kalau dokumen mulus itu bonus. Nggak, Anda tidak usah keluar duit gede. Oh iya, medikal, pertama PT yang bayar. Kalau ada medikal lanjutan kita sendiri yang bayar. Transport bolak-balik PT tidak ditanggung sendiri. Tempat tinggal dan makan lagi di PT, ya ikut PT seadanya. Kalau mau enak beli sendiri. Beli materai juga beli sendiri. Nah, pas mau terbang, tes PCR, tes kesehatan, juga hotel waktu di Jakarta kita bayar sendiri. Intinya zero cost ya harus punya modal buat warawiri. Tapi sampai Hong Kong kita langsung full gaji. Wah. Oke, Mbak Juliana, terima kasih infonya. Iya Miss Yuni, intinya kita siap modal kalau mau zero cost. Oke. Kalau yang mau zero cost, siap modal. Ini kata Mbak Juliana jadi. Lah itu kok Mbaknya kalau mau bertanya langsung ke pribadinya. Diskusi bukan langsung ngetak seolah-olah ingin berkata, "No, silahkan kalian tanya Miss Yuni." Jadi seakan-akan gitu. Padahal selama ini konten Miss Yuni cuman tempat curhatan dan bertanya sekitar Hong Kong. Sabar ya Miss Yuni. Bener. Berapa orang yang telepon saya tentang zero cost, tentang proses PT, saya selalu lemparkan ke staf yang ada di Indonesia. Karena saya tidak ada porsi di sana. Saya tidak ada. Jadi untuk zero cost sekali lagi, kalau dibilang bukan urusan saya nggak bisa juga ya. Karena saya masih bekerja di agent. Jadi saya dulu menyangka bahwa musuh terbesar saya adalah orang-orang agent karena saya memberikan edukasi pada kalian. Tapi saya tidak nyangka adalah orang yang saya sayang, yang saya timang-timang ternyata juga nyakar saya. Saya cuma punya prinsip Tom and Jerry aja, tapi ternyata di dunia nyata memang Tom Jerry itu ada. Jadi sekali lagi buat zero cost yang menimbulkan perselisihan paham antara saya dan my bestie katanya, membuat semuanya tidak jelas. Jadi buat yang zero cost, untuk sementara ini saya minta perusahaan saya untuk think dulu, dievaluasi dulu, karena ini adalah punya perusahaan saya.
dan saya cuma sebagai staff, saya harus menanyakan bos saya tentang itu semua. Dan ini akan menghambat rezeki buat teman-teman yang sudah mendapatkan majikan di Bandung dengan keadaan seperti ini. Jadi saya tidak tahu maksud dan tujuannya mengkomplain saya dan mengetang nama bos saya, nama staf yang ada di Indonesia ditaruh di publikasi. Kalau memang bermasalah sebenarnya langsung ditujukan pada saya dan kita berbicara. Kalau memang diskusi langsung datang ke kantor saya invite kamu dan saya tidak tahu sampai kapan kamu akan seperti ini. Dan sekali lagi, saya tahu apa yang ingin kamu katakan, saya tahu apa yang ingin kamu jelaskan, tapi jangan over. Pinter boleh, tapi jangan keminter. Karena kita punya limit satu sama lain. Saya tidak menyangka status saya pagi tadi bisa mengena pada kejadian ini. Saya tidak menyangka apa yang saya buat status pagi tadi itu adalah sebuah doa pagi. Dan di mana orang yang paling saya sayangin mengetang nama saya beberapa jam yang lalu. Jadi masalah zero cost, sekali lagi saya tekan, masalah zero cost. Saya tidak bisa menjelaskan karena kalau butuh penjelasan adalah dari pihak Indonesia dan KJRI yang ada di Hong Kong ini kalau butuh penjelasan, bukan di saya. Ingat porsi saya hanya ada di Hong Kong buat curhatan dan status pekerjaan yang ada di Hong Kong. Saya buat mbak-mbaknya ada Singapura dan Malaysia yang curhat tidak bisa saya angkat, saya juga minta maaf karena saya masih bekerja di sini, saya masih ada limit-limitnya di mana ada waktu-waktunya yang saya tidak bisa ngangkat telepon. Jadi itu dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Ingat dan sadarlah, kita punya limit, kita punya kesabaran, jangan meremehkan seseorang lagi tidur, ojo nggugah macan turu, kalau kamu tidak ingin bermasalah. Jadi stop di situ, berhenti di situ, dan jangan ngerasanin saya nolo maksudku. Jadi tentang zero cost saya silahkan tanyakan pada pihak berwajib. Karena saya bukan pihak yang berwajib untuk menjawabnya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kata-kata yang menusuk, saya benar-benar minta maaf, tidak ada maksud untuk menyinggung atau menyenggol siapapun. Itu aja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan papai.